Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau duduk manis, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami mau persiapkan hati kami lebih Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih setiamu Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami Bapa. Surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul, kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan mengikuti Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Meskipun Tuhan ada jarak di antara kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi itu tidak membatasi kuasa-Mu Bapa untuk Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Mujizat-Mu Tuhan masih tetap ada ya Bapa saat kami menyembah memuji Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mau persiapkan hati kami mau memuji, menyembah Engkau. Terlebih kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau Tuhan yang tolong ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Melewati Zoom, biarlah semuanya Tuhan yang tolong. Jaringannya baik, semuanya baik karena Tuhan yang tolong kami. Terpujilah nama Kau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau beri sorak-sorai buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau bersama-sama satukan hati kita, satukan tujuan kita untuk kita boleh menyembah memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
hari ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menang di dalam setiap perkara di dalam hidup kita. Bahkan kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Yang setuju dengan saya, kita beri sorak-sorai dari rumah kita masing-masing. Haleluya. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Amin. Tuhan Allah kita. Saya percaya kalau kita ibadah onsite, kita semua bersorak-sorai di
gereja Tuhan di tempat ini. Bukan saya sendiri nih sekarang yang ada di sini, tapi setiap kita yang datang onsite beribadah langsung, pasti kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit. Jangan terus tidur, jangan terus males-malesan, tetapi kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Tuhan. Amin, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Woo! segala-galanya di dalam hidup kita. Amin. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Dahsyat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita
Kita mau persiapkan tanah hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau percaya. Apapun Tuhan izinkan di dalam hidup kita, tetapi tetaplah Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Amin. Sesuatu Tuhan izinkan karena itulah kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Biarlah hidupku ditentukan hanya oleh perkataanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Bapak. Amin. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, oh Tuhan yang mengangkat dan memulihkan setiap kehidupan kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan. Amin. Oleh kuasa-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pujian ini berkata, kita aman karena kita ada di dalam tangannya Tuhan. Kita kuat karena Tuhan Yesus yang menopang setiap kehidupan kita. Hanya oleh karena kekuatan firman Tuhan yang selalu
memberi kekuatan yang baru buat setiap kita. Mari kita mau terus percaya dan kita mau terus yakin akan kebenaran firman Tuhan yang selalu menopang dan menuntun setiap kehidupan kita. Biarlah kita mau terus hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan, melewati pembacaan firman Tuhan yang kita kerjakan hari lepas hari. Hanya firman Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kita percaya perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita mau terus tetap percaya dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita imani pujian ini. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Haleluya Tuhan. Biarlah Kau Allah yang mengangkat dan memulihkan setiap kehidupan kami. Apapun boleh terjadi Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa, Kau Tuhan yang mengangkat dan memulihkan setiap kami, anak-anak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Ya, shalom. Ya, apakah semua suara saya terdengar jelas? Shalom. Shalom, shalom. Sangat jelas, Pak. Terdengar, Pak, Oke, terdengar. mari kita berdoa mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau senantiasa menjadi penolong yang ajaib di setiap hari buat hidup kami. Sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya itu karena Engkau yang selalu hadir, yang selalu menolong, menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bawa semua korban, pujian, syukur kami kepada Tuhan. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau terus dituntun dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itulah yang menjadikan kami hidup kuat. Bahkan kami bisa menikmati terus anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami buka pikiran kami, hati kami, telinga kami. Kami buka sungguh-sungguh untuk berbicara. Biar kami semua boleh Kau jamah pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang sedih Tuhan hiburkan, yang sedang membutuhkan jalan keluar pertolongan. Aku berdoa, mujizat Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka sekalian. Biar setiap kami boleh bergembira di dalam Tuhan dan menikmati semua kebaikan-kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih buat Ibu Gembala, buat kesempatan dan kehormatan yang begitu luar biasa. Buat hari ini saya boleh melayani kembali jemaat Tuhan di GSJ Raja Wali. Nah, pagi hari ini topik firman Tuhan saya berikan judul, Tuhan adalah penolong yang ajaib. Saudara, mari bersama-sama buka Alkitab saudara di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Itu adalah pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai ayatnya yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang berada di Filipi. Ini bukan suatu pesan biasa, saudara. Tapi ini suatu pesan yang begitu sangat kuat, luar biasa. Di mana Rasul Paulus sedang menyampaikan suatu nasihat kepada jemaat Tuhan di Filipi. Bagaimana sesungguhnya orang yang beriman kepada Kristus harus hidup. Mereka harus mengikuti teladan yang ada di dalam kehidupan Paulus. Bagaimana dia telah mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan Paulus memberikan nasihat ini dengan tujuan supaya apa yang menjadi doanya itu terjadi. Supaya kehidupan semua jemaat Tuhan dapat mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa Rasul Paulus menyampaikan pesan ini bukan dalam suatu keadaan yang enak, satu keadaan yang nyaman. Dia sedang berada menjadi seorang tahanan sesungguhnya ketika dia membagikan firman ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suatu kondisi hidup yang tidak nyaman. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus, dia begitu tetap setia, dia begitu tetap sabar, dia tetap mengiring Tuhan dengan setia dalam hidupnya. Padahal saudara, dia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan yang harus dia alami karena melayani Kristus dalam hidupnya. Mengapa bisa begitu, saudara? Mengapa bisa begitu? Kekuatan Rasul Paulus adalah karena dia telah banyak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Paulus mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib. Baik waktu ia harus dimasukkan ke dalam penjara. Baik ketika ia disiksa dan mau dibunuh. Dia punya pengalaman bagaimana dia harus bergumul dengan sakit penyakit. Dia punya pengalaman bagaimana dia harus mengalami kekurangan dan kelaparan. Dia harus mengalami fitnahan dan sebagainya. Semua perkara-perkara yang buruk, yang tidak enak, yang menyakitkan, semua penderitaan-penderitaan dia telah alami di dalam hidupnya selama ia mengikut Kristus, mengiring Tuhan, melayani jemaat-jemaat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia melihat meskipun dia mengalami begitu banyak penderitaan dan tekanan, tapi dia melihat Tuhan sungguh adalah penolong yang ajaib dalam hidupnya. Haleluya.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat bahwa saat-saat ini kita sedang mengalami suatu kondisi kehidupan yang sulit akibat pandemi yang begitu panjang. Belum lagi saudara, mungkin ada di antaramu yang saat-saat ini saudara sedang mengalami keadaan yang lebih berat lagi, bukan hanya karena pandemi, tetapi karena ada pergumulan-pergumulan, karena ada beban-beban yang datang pada masa-masa ini. Sudah sulit karena pandemi, tambah lagi ada pergumulan-pergumulan yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi ini, tangkap dengan baik. Pesan firman Tuhan pagi ini, Tuhan adalah penolong yang ajaib. Katakan amin. Tuhan adalah penolong yang ajaib, dan ia tidak akan pernah membiarkan umatnya yang sungguh hati terhadap dia. 2 Tawari saudara pasal 16 ayat 9 bagian A. Coba saudara lihat Alkitab saudara. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat 9 bagiannya A. Karena mata Tuhan tertuju kepada mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus adalah penolong yang ajaib. Dalam keadaan apapun yang harus kita lewati dalam hidup. Saudara jangan pernah takut. Tuhan matanya selalu tertuju kepada orang yang sungguh hati terhadap Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan baik-baik pagi hari ini. Apa yang sesungguhnya menjadi nasihat, menjadi pesan daripada Rasul Paulus. Hal yang harus dilakukan oleh orang beriman kepada Kristus ketika ia berada dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, pesan pertama adalah tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Itu ada di dalam ayatnya yang pertama. Pesan Rasul Paulus, supaya tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Ini adalah suatu sikap hidup yang nyata. Bagaimana kita tetap beriman. Bagaimana kita tetap penuh pengharapan kepada Tuhan. Meskipun begitu banyak kesulitan yang kita alami di dalam hidup. Saudara, saya selalu menyampaikan dalam khotbah-khotbah saya. Dan mungkin masih ada di antara saudara yang mengingat tentang hal ini. Saya pernah buat statement, setiap orang yang serius dengan Tuhan, hidupnya, Tuhan juga serius sama dia. Semua orang yang bersungguh-sungguh hidup mengikuti Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Tuhan pasti akan selalu hadir di dalam kehidupannya. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memberi jalan keluar. Tuhan kita adalah Tuhan penolong yang ajaib. Bapa yang baik. Ia tahu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Ia tidak pernah membiarkan anak-anaknya sendirian. Dia selalu akan bertindak untuk memberi pertolongan bagi mereka yang mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saya mau berkata pagi hari ini, mari tangkap pesan Tuhan hari ini. Tetaplah berdiri teguh dalam Tuhan. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi. Saya nggak tahu beban-beban apa yang saat ini begitu berat saudara rasa dalam hidup saudara. Tetapi masalah boleh datang. Masalah boleh banyak. Imanmu harus tetap kuat. Pengharapanmu harus tetap kuat. Engkau harus tetap hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Terutama di masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Yang kedua, jadilah sehati dan sepikir dalam Tuhan. Itu ayat yang kedua, saudara. Jadilah sehati dan sepikir dalam Tuhan. Ini adalah suatu sikap hidup yang nyata. Di mana kita mau membawa suatu sikap. Hidup dengan baik. Membawa damai. Memelihara kasih persaudaraan. Saling membantu, saling melayani sesama kita seperti Kristus ajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup baik, hidup penuh dengan kasih, hidup saling
mempedulikan, membantu, terutama buat saudara-saudara seiman kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sikap ini tetap harus ada dalam hidup orang-orang percaya. Percayalah saudara, percayalah. Kalau Anda hidup sebagai orang yang baik, orang mengenal Anda adalah orang baik. Hidup Anda nggak melenceng ke kanan ke kiri. Anda hidup mau lurus sungguh-sungguh ngikutin Tuhan. Meskipun Anda sulit, tapi Anda hidup dengan jujur. Anda hidup dengan baik. Anda tidak merugikan orang lain. Anda tidak curang. Anda tidak jahat sama orang lain. Dimanapun Anda membawa kasih. Dalam kesederhanaan Anda, dalam kekurangan Anda tetap melakukan banyak sekali buah-buah kebaikan di dalam hidupmu. Orang bisa mengenal engkau sebagai seorang pribadi yang baik. Saya percaya pintu pertolongan tidak akan pernah tertutup buat hidupmu. Siapa saja Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya menyatakan pertolongan bagi saudara. Amin. Ingat saudara, ingat. Kadang-kadang orang tidak menolong kita bukan karena dia tidak punya uang. Dia tidak punya sesuatu dalam hidupnya untuk diberikan sebagai bantuan bagi kita. Tapi kadang-kadang yang menghalangi hati orang untuk digerakkan, yang menghalangi hati orang mau mengikuti apa yang digerakkan di dalam hati nuraninya untuk melakukan suatu kebaikan, itu adalah karena dia terhalang melihat karakter, melihat sifat, melihat kelakuan, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang dia kenal ada dalam hidup kita. Tuhan mengenal mana orang baik, Tuhan mengenal mana orang jahat, Tuhan mengenal mana orang yang setia, Tuhan mengenal mana orang yang tidak setia, Tuhan mengenal mana orang yang taat, Tuhan mengenal mana orang yang tidak taat. Tuhan mengenal mana orang yang hidup dengan sungguh-sungguh berjuang untuk hidup mengikuti Tuhan dalam kebenaran, dalam kasih. Tuhan mengenal mana orang yang hidup mengikuti dia dengan sembarangan, semaunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa seorang hidup dalam kebenaran, maka dia tidak akan pernah melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, kita perlu membangun, bukan hanya tetap berdiri teguh dalam Tuhan, tapi kita harus membangun karakter. Kita harus membangun kepribadian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap hidup baik, tetap hidup jujur, tetap hidup rajin, tetap hidup yang membawa damai, membawa sukacita bagi siapa saja orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mengenal kita. Saya percaya Tuhan akan membuka begitu banyak pintu pertolongan dalam hidup saudara dan saya, dalam keadaan apapun juga. Ingat, pertolongan kita datang bukan dari manusia, pertolongan kita datang daripada Tuhan. Tetapi Allah yang menggerakkan dengan segala kekuatannya, dengan berbagai macam cara, dia bisa lakukan untuk menolong setiap orang yang hidup sungguh hati terhadap Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, pesan firman Tuhan di dalam ayat yang keempat. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini adalah suatu sikap hidup yang nyata, di mana hidup kita tidak mau mengeluh, tidak mau berkeluh kesah, tidak mau menggerutu, tidak mau kecewa kepada Tuhan. Meskipun yang kita alami, meskipun yang kita lihat, yang kita rasakan dalam hidup kita, mungkin begitu berat, begitu sakit, mungkin itu begitu susahnya kita hidup. Saya mau bilang sama saudara, biarlah tetap hatimu dan seluruh pikiranmu tetap mensyukuri apapun kebaikan yang masih bisa engkau nikmati dari Tuhan di masa yang sulit yang kita hadapi. Saya percaya saudara, saya percaya setiap harinya, katakan amin. Tidak ada, saudara, tidak ada Tuhan itu membiarkan. Tidak ada Tuhan itu tidak peduli. Tidak ada yang namanya dibiarin sama Tuhan, biarin nih orang, udah gak bener, habis sekalian. Baca Alkitab baik-baik.
Semua orang yang jahat sekalipun Tuhan tetap merancangkan suatu cara kebaikan untuk dia. Amin apa amin? Apalagi buat orang yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidupnya sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Orang yang berjuang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam segala kesulitan yang dihadapi. Saya percaya kebaikan-kebaikan Tuhan begitu banyak tersimpan, tersedia, dan akan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Jadi saudara, mari kita belajar. Hidup tiap orang tidak sama. Ya, hidup tiap orang tidak sama. Masalah saudara dengan masalah saya berbeda. Tingkatnya berbeda. Jenisnya berbeda. Tetapi Alkitab berkata bahwa apapun yang saudara alami itu tidak akan melebihi kekuatan. Di situ saja sudah ada kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menakar betul-betul seberapa kuat dirimu dengan apa yang akan Dia berikan. Ingat saudara, Abraham pun dicobai. Tapi kata dicobai di dalam Alkitab itu bukan bicara suatu perbuatan jahat untuk menghancurkan. No. Kata mencobai, Allah menguji Abraham. Itu memiliki pengertian. Adalah Tuhan melakukan suatu tindakan untuk menguji, menilai bagaimana kualitas iman, kualitas kesungguhan, kualitas ketulusan Abraham dalam mengikuti Dia. Makanya saudara lihat ya, di dalam kehidupan ini nyata sekali. Orang sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa banyak masalah? Bukan berarti dia nggak benar. Setiap masalah yang dihadapi dalam hidup orang belum tentu karena ia nggak benar hidupnya. Ini yang harus kita camkan. Belum tentu orang mengalami suatu perkara hidupnya banyak masalah, atau dia sedang ada dalam kekurangan, bukan berarti karena dia hidup tidak benar. Orang baik tiba-tiba tertimpa suatu masalah yang luar biasa besar. Bukan berarti karena ada dosa. Ingat saudara, Tuhan pernah mengajarkan. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Ingat kisah itu? Ada orang yang buta sejak lahir. Ditanya sama murid-murid, ini dosa siapa? Ini dosa emaknya, bapaknya, atau dosa dia? Tuhan bilang, bukan karena dosa sama bapaknya, bukan karena dosa dia, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah ingin dinyatakan di dalam dia. Saudara, Tuhan ingin membentuk kita menjadi mempelai yang sempurna. Tuhan ingin membentuk kita menjadi jemaat yang sempurna. Tuhan ingin kita mempunyai kualitas iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, saudara, ketika saudara sedang mengalami ujian-ujian, masalah-masalah dalam hidup, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Belajarlah selalu terarah hatimu kepada Tuhan. Lihat saja semua kebaikan yang masih bisa engkau nikmatin dan bersyukur. Nanti saudara lihat, di dalam ucapan syukur, di dalam hati yang selalu menyembah kepada Tuhan dalam keadaan yang terburuk sekalipun, di situ Tuhan akan hadir dan menyatakan pertolongan-pertolongan yang ajaib bagi saudara. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Saudara, yang keempat, apa yang menjadi nasihat daripada Rasul Paulus untuk kita sekaliannya? Bagaimana orang beriman kepada Kristus itu harus hidup, terutama di masa-masa yang sulit. Pesannya ada di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya begini saudara, dia sedang berpesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Lakukanlah setiap kebaikan yang dapat kita lakukan. Jangan menahan diri untuk melakukannya. Tuhan ngajarin kita loh saudara. Dengan kekhawatiran kamu tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Orang yang khawatir cenderung akan mengasihi dirinya sendiri. Akan mementingkan dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita,
siapa memberi justru akan diberi. Amin apa amin? Siapa yang berbuat baik justru akan mendapat kebaikan dari Tuhan. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang tidak bisa membalas kamu, Tuhan yang akan balas kamu. Anda bisa lihat di dalam Alkitab bagaimana janda yang miskin, yang cuma punya 2 keping perak, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memuliakan dia. Amin apa amin? Kenapa? Karena di dalam kehidupannya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam keadaan yang paling sulit pun, dia belajar melakukan hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Amin apa amin? Saudara bisa lihat orang Samaria dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Padahal bagi kelompok Yahudi dan sebagainya, saudara, dianggap kasta yang paling rendah. Dihina. Tetapi Tuhan justru memuliakan orang Samaria itu karena perbuatan baik. Amin apa amin? Saudara lihat di dalam Alkitab cerita-cerita bagaimana ketika ada orang yang punya hutang, dibebaskan oleh raja. Wah, dia senang, tapi dia punya temannya yang berhutang jauh lebih sedikit. Dia malah menjebloskan kepada penjara. Bagaimana marahnya Tuhan itu. Bahkan firman Tuhan dengan tegas menyatakan kepada kita, kalau kamu bisa berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Saudara, keadaan yang sulit, masalah yang banyak dalam hidup kita tidak boleh membatasi kita untuk melakukan kebaikan. Tidak boleh mengubah hidup kita jadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tidak suka menolong. Gak boleh, saudara. Ingat, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kasih roti untuk dimakan. Tuhan yang kasih benih untuk ditabur. Artinya apa itu, saudara? Saudara pasti suka ayat itu, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Sedikit memberi, sedikit menuai. Banyak memberi, banyak menabur, menuai juga banyak. Apakah Tuhan sedang berbicara tentang jumlah? No. Tuhan sedang berbicara, di situ ada kata bountifulness dalam bahasa aslinya. Suatu kedermawanan. Tuhan sedang ingin menyatakan kepada kita bagaimana dia ingin jemaat-jemaatnya adalah orang-orang yang bukan hanya hidup dalam kebenaran, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan setia, tetapi hidup mereka harus penuh dengan karya kebaikan-kebaikan yang nyata dalam sesama. Amin apa amin? Saya mau share sama saudara satu gereja yang ada di Bandung. Ketika kita mulai menghadapi masa pertama PSBB, saya berkata kepada gembala sidangnya, ini salah satu gereja yang besar, dengan jemaat kurang lebih sekitar 4.000 orang, dan saya suka khotbah di tempat mereka, rutin setiap bulan saya pasti khotbah di tempat mereka, antara 1 kali atau 2 kali pasti, dengan 8 cabangnya. Saya waktu pas awal PSBB itu saya bilang sama gembalanya, saya teleponan dengan dia dan saya ngobrol bagaimana kondisi saat ini. Saya berkata sama dia, Pak, ini saatnya gereja sedang ditantang oleh Tuhan untuk melakukan apa yang difirmankan. Maksudnya gimana, Pak Ruli? Saya bilang sama dia, Pak, perpuluhan itu diatur oleh Tuhan dengan tujuan adalah untuk supaya rumah Allah perbendaharaannya terisi. Tujuannya adalah untuk supaya bisa menolong, melakukan pelayanan bagi umat Tuhan dan juga bagi orang-orang asing yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya bilang, saat ini persiapkan, gereja harus mempersiapkan, perhatikan bagaimana umatmu yang hidupnya lemah, ekonominya masih lemah, data mereka, persiapkan segala sesuatu yang bisa gereja lakukan untuk menolong mereka. Sebab masa ini saya yakin ini akan panjang, masa pandemi ini. Persiapkan, Pak. Bahkan doa sungguh-sungguh, Tuhan yang memberi berkat.
Siapkan juga buat orang-orang asing yang ada di luar yang membutuhkan pertolongan dari gereja. Supaya boleh tersedia berkat dari Tuhan untuk menolong mereka. Sehingga mereka bisa mengenal kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui persembahan bantuan yang kita berikan. Percaya Pak, Tuhan tidak akan membuat gerejamu kekurangan. Sekalipun gereja tidak ada ibadah, tidak ada persembahan yang masuk. Tetapi ketika engkau melakukan hal ini, percayalah, Tuhan akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Berkat Tuhan akan nyata buat hidupmu, buat gerejamu, buat jemaat-jemaatmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Ini bukan suatu omong kosong. Tetapi mereka bersaksi kepada saya, baik jemaat, baik pendetanya. Waktu saya sharing, saya ngomong itu, mereka melakukannya. Sampai hari ini mereka melakukannya. Dan begitu dahsyat, jemaatnya cerita. Kami mengalami banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba bisnis yang sepi justru Tuhan berkati luar biasa. Di masa PSBB, di masa PPKM, sesuatu hal yang rasanya nggak mungkin, harusnya makin sepi. Tapi justru kami mendapat banyak sekali mujizat. Gereja diberkati Tuhan, umat Tuhan diberkati Tuhan. Siapa yang tidak menahan kebaikan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkatinya. Amin. Semakin kita tidak egois, semakin kita bisa menerapkan hidup di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan panggil kita bukan hanya hidup dalam kebenaran, tapi Tuhan panggil kita hidup dalam kasih. Kalau kita bisa lakukan hal ini sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan dan pasti bagian untuk hidup kita tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Masalahmu pasti ditolong. Apa yang kau butuhkan pasti Tuhan juga sediakan. Amin apa amin? Semuanya Tuhan pasti buat banyak mujizat. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Apa yang menjadi pesan daripada Rasul Paulus? Bagaimana seharusnya orang beriman kepada Kristus itu hidup di tengah-tengah masa yang sulit. Jangan khawatir. Berdoalah. Bawalah seluruh hidupmu dalam penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, itu pesan Tuhan. Kalau kita lakukan kehidupan kita seperti demikian, ada masalah kita selalu berdoa. Ada masalah yang begitu banyak, tapi kita tetap menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena di situ dibilang, nyatakanlah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin apa amin? Tuhan membutuhkan suatu penyembahan yang tulus. Penyembahan yang lahir dari hati yang taat, hati yang setia, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang rela mengikut Tuhan meskipun kondisi tidak nyaman. Lihatlah Rasul Paulus, dia ada dalam penjara, tetapi dia menyembah Tuhan dalam ketulusan di tengah situasi yang tidak enak itu. Betul nggak saudara? Dan lihat, Tuhan turun dengan kuat kuasanya. Mujizat terjadi. Pintu-pintu penjara belenggu, terbuka semuanya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan semua pesan-pesan firman Tuhan ini, maka Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya coba mempelajari dalam bahasa aslinya, saudara. Dan waktu saya baca dalam bahasa aslinya, saya begitu sangat bersyukur dan bersukacita akan firman ini. Karena dalam bahasa aslinya, dikatakan kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan akan bertindak menjadi penolong yang ajaib, yang memberikan kita ketenangan. Dia akan memberikan kita penghiburan. Dia akan memberikan kita keselamatan. Dia akan memberikan kepada kita kebaikan yang besar yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itulah yang tertulis dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya.
Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya mau bersaksi buat saudara dari kesaksian satu keluarga, yaitu Bapak Kelvin Chua dengan Ibu Lu Melisa Luzar. Mereka dikaruniai oleh Tuhan 4 orang anak. Saya melayani mereka dari mereka belum kenal Tuhan sampai mereka kenal Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mereka ini adalah om dan tante saya. Saya melihat bagaimana betapa dahsyatnya luar biasa perjuangan iman mereka. Dan saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan itu penolong yang ajaib. Pak Kelvin dan Bu Melisa ini, saudara, mereka punya bisnis di Indonesia. Dia orang Singapura, Pak Kelvin, tapi dia punya bisnis di Indonesia. Dan bisnis itu dipercayakan kepada salah satu keluarga orang kepercayaan. Saudara, karena dia sakit, waktu dia 3 tahun sakit, saudara, usaha yang sudah dia bangun selama 20 tahun itu hancur. Hancur. Disalahgunakan, dan saya nggak ngerti bagaimana ceritanya, sehingga 80 miliar dia harus menderita kerugian. Anak-anaknya dalam masa semua sedang membutuhkan biaya yang luar biasa. Anak nomor 2, saudara, anak nomor 2 lahir dengan tanpa ada langit-langit, saudara. Dan dari usia kecil, dokter berkata dia harus mengalami, sampai usia 17 tahun, dia harus mengalami operasi sebanyak kurang lebih 9 kali. Saudara, biaya yang tidak kecil. Bahkan dokter juga berkata waktu dia masih ada dalam kondisi seperti itu, dokter berkata bahwa kasihan ini anak menderita. Anak yang keempat, saudara. Anak yang keempat, waktu dalam kandungan, pendarahan terus-menerus ibunya selama 2 bulan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bilang sama saudara, dokter berkata buang aja anak ini. Tidak bisa. Tapi saya bilang, Tuhan yang menentukan siapa yang hidup dan yang mati. Kita tidak bisa menentukan. Kita berdoa. Sampai saya sempat dikatain oleh dokternya pendeta gila gitu. Dia bilang, kamu yang dokter apa saya yang dokter gitu. Saya bilang, kamu yang dokter. Tapi saya sebagai hamba Allah, saya mau menyatakan Tuhan saya hebat dan dia mampu untuk menolong. Singkat cerita, saudara, semua berjalan pergumulan berpuluh-puluh tahun. Sekarang anak-anaknya sudah besar. Dia ditimpa dengan masalah itu. Saudara, saya terus menguatkan, mendoakan. Saya menyatakan Tuhan itu punya rencana dalam hidup. Percayalah Tuhan akan menolong. Apa yang saya bagikan bagi saudara, saya bagikan kepada dia. Kemarin saya berbahagia. Kenapa? Karena George, anak yang kedua yang tanpa langit-langit itu. Saudara tahu dia sekarang apa? Dia adalah master teologi, lulusan Singapura yang terbaik. Dia mendapat beasiswa. Luar biasa, Tuhan dahsyat. Anak yang ketiga itu mendapat beasiswa sekolah di Belanda. Sekarang dapat sekolah lagi, beasiswa lagi di Inggris. Saudara, anak yang keempat yang tadi saya ceritakan, saudara, yang kata dokter buang aja. Dia sekarang dapat beasiswa untuk sekolah hukum di Inggris. Perusahaannya Tuhan ganti dengan usaha yang lain. Dan dalam waktu singkat sekarang, Tuhan berkati semuanya. Bahkan Pak Kelvin Chua dengan Ibu Melisa, sekarang Tuhan pakai menjadi pelayan Tuhan di City Harvest Church Singapura. Tuhan pakai mereka, mulai memberitakan Injil, mulai melayani. Dan Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, masalah apapun, Tuhan selalu penolong yang ajaib. Ketika Anda serius dengan Tuhan, Tuhan juga serius dengan hidupmu. Percayalah, Tuhan itu setia. Dia akan selalu memberi jalan keluar. Dia adalah penolong yang ajaib. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Amin. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan saat ini. Biar kiranya Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Yang mengikuti secara Zoom, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menangkap firman-Mu hari ini. Orang yang mau hidup menggenapi firman Tuhan akan selalu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati anak-anak-Mu apapun yang mereka sedang alami. Saat ini pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan tolong mujizat-mujizat terjadi. Kuatkan kami sekalian, terus menjadi mempelai yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu nyata dan tidak pernah berubah atas umat-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Milka, dan juga Tuhan semua jemaat dari GSJA Raja Wali. Terima kasih hari ini Roh Kudus, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Ruli. Sama-sama. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan, firman yang sungguh memberkati kita semua. Biarlah setiap kita Tuhan beri kekuatan untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rulianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memakai Bapak Pendeta Ruli dengan luar biasa. Tuhan juga memberkati keluarganya, istrinya, anaknya dengan berkat yang berlimpah. Dan dimanapun keluarga Bapak Pendeta Ruli berada, itu boleh menjadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau membacakan kegiatan sepekan. Ada sekolah minggu, hari Minggu jam 10.30, jam setengah 11 ya. Yang punya anak, mari kita mau ingatkan anak-anak kita untuk boleh mengikuti sekolah minggu. Dan juga ada doa bersama setiap hari Senin jam 7 malam. Mari Bapak Ibu siapkan handphonenya setiap hari Senin ya. Jam setengah 7 udah harus siap mengikuti doa Senin melewati Zoom. Haleluya. Itu juga ada kaum wanita di Rabu yang ke-1, ke-3 dan ke-5 jam 7 malam juga melewati Zoom. Mari kaum wanita yang setia, kaum wanita yang sungguh dikasihi Tuhan, kita mau ikuti ibadah kaum wanita ini bersama-sama. Ada berkat yang sungguh luar biasa Tuhan berikan buat setiap kita para kaum wanita. Mari kaum wanita, kita ikut ibadah kaum wanita, jangan ada yang ketinggalan ya. Tinggal pencet handphone saja, tidak susah, pencet handphone kita boleh ikuti ibadah kaum wanita. Amin. Ada juga ibadah KKA dikoordinir oleh PKS masing-masing. Siapapun yang mau mengikuti KKA boleh mengikuti KKA ini dengan PKS masing-masing. Dan juga kita mau berdoa bersama-sama GSJA, Jemaat GSJA Raja Wali di bulan Oktober, bulan depan ya, itu diadakan rencana ibadah onsite. Jadi kita sudah mulai ibadah onsite di bulan Oktober. Itu bukan minggu pertama saja ya, tetapi seterusnya minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya itu udah mulai. Kita udah mau memulai ibadah onsite jam 7.30. Hanya diadakan 1 kali ibadah. Jadi semua kita Bapak Ibu yang mengikuti ini kita jadi nggak lewat Zoom lagi ya. Tapi di bulan Oktober kita mau onsite jam 7:30 pagi dan ibadah hanya dilakukan 1 kali ibadah. Mari kita mau berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Sudah lama sekali kita rindu untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita mau mengikuti dan kita mau merasakan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Dan persembahan Bapak Ibu boleh ditransfer juga melalui rekening gereja BCA 5890 134701 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali.
Dan info lainnya ada di grup WhatsApp gereja. Semua Bapak Ibu boleh lihat di info WhatsApp gereja. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua kita yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami sudah selesai Tuhan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu yang setia boleh mengikuti ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti Tuhan ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Berkat Tuhan kesehatan, berkat kemurahan, berkat kemenangan Tuhan, berkat pemulihan, berkat sukacita Bapa, Kau curahkan atas setiap kami jemaat-Mu yang setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah Kau percayakan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapak Rulianto Tuhan, berkat tercurah atas kehidupan dan keluarganya ya Bapa. Biarlah Kau pakai Tuhan Bapak Rulianto ini Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan beliau berada ya Bapa. Terpujilah nama Kau Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa buat seluruh Tuhan pemerintahan yang ada yang Kau percayakan Tuhan di negara kami ini ya Bapa. Kau Allah yang memberkati ya Bapa. Kau pakai Tuhan mereka ya Bapa untuk boleh menjadi pemimpin Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang boleh kami contoh Tuhan. Dan boleh Tuhan menjadi pemimpin yang menjadi teladan buat seluruh rakyatnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa. Biarlah Tuhan virus corona ini Tuhan cepat berlalu ya Bapa. Dan berangsur Tuhan menurun Tuhan. Kami percaya virus ini Tuhan akan terus berlalu hilang dari negara Indonesia tercinta ini ya Bapa. Semuanya boleh safety, semuanya boleh sehat kembali ya Bapa. Kau pulihkan Tuhan negara Indonesia tercinta ini ya Bapa. Dan semuanya boleh aman kembali seperti semula. Kau berkati keadaan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ya Bapa. Semuanya Kau pulihkan Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, kalau Kau Tuhan yang sudah berkehendak, semuanya jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa,
buat ibadah Tuhan onsite Tuhan di bulan Oktober. Sekiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong, biarlah di bulan Oktober Tuhan kami boleh Tuhan beribadah secara langsung bersama-sama dengan teman seiman kami, memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Ada sorak-sorai, ada kemenangan, ada sukacita yang luar biasa ya Bapa. Semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan aman Tuhan, karena semuanya pertolongan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala Milka Ramli, dimanapun Tuhan beliau berada. Kau selalu berikan Tuhan kesehatan ya Bapa. Kau cukupkan apapun Tuhan yang menjadi keperluan dan kebutuhan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Ibu Gembala kami boleh menjadi Ibu Gembala yang selalu Tuhan menuntun Tuhan setiap domba-dombanya Tuhan ke jalan yang benar ya Bapa. Hikmat marifatmu Tuhan Kau curahkan atas kehidupan Ibu Gembala kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga Allah yang memberkati Tuhan setiap kami ya Bapak yang ambil bagian pada pagi hari ini, baik worship leader, singer, pemain musik, pemandu sound system Tuhan, bahkan pemberita firman-Mu, semuanya Kau berkati ya Bapak. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kemuliaan hanya bagi nama Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita mau mengangkat kedua tangan kita mau terima doa berkat dari Ibu Gembala. Haleluya. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita sekalian yang percaya katakan amin. 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 Berkat Tuhan berlimpah. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati. Semua. Tuhan berkati. Ketemu besok ini doa malam. Kasih. Thank you. Bye.